Namaku Sugianto. Sekarang aku masih jadi mahasiswa di salah satu PTS di sebuah kota B. Aku ingin menceritakan pengalaman mengesankan dalam hidupku yang sungguh nikmat bagiku. Dimulai dari perkenalanku yang pertama kali merasakan ritual segede papap, yaitu suami istri. Suatu sore ketika aku akan pulang ke rumah, aku melihat ada seorang ibu-ibu sekitar umur 28 tahun. Sedang menunggu bis. Tapi biasanya bila sudah sore tak ada lagi bis yang lewat. Karena aku kasihan dan juga dia terlihat padat, ciri khas ibu muda. Maka aku pun tertarik untuk sekedar hanya mengantarkannya ke rumahnya. Lagi pula wajahnya cukup lumayan bagiku. "Mbak mau kemana?" tanya aku. "Mau ke rumah. Kira-kira bis masih ada yang kesana gak ya?" katanya. "Duh, kalau sudah sore gini gak ada lagi mbak. Gimana kalau aku anterin aja?" kata aku. "Duh, gimana ya?" jawabnya. "Aku janji deh tak anterin sampai rumah. Gak tak apa-apain kok," kata aku. "Serius nih, kamu gak apa-apa?" katanya. Entah dia karena sedang kepepet mau pulang atau aku terlihat orang baik, jadinya dia mau kuantarkan ke rumahnya. Yang memang agak jauh dari terminal tadi dan agak dekat dengan rumah orang tua angkatku. "Ini tempat tinggalku di sini," katanya. Di jalan kami berkenalan dan berbicara tentang diri kami masing-masing. Ternyata dia namanya Mbak Risa, seorang pekerja paruh waktu di kota. Dia agak terlambat pulang karena tadi ada barang dari pusat yang datang. Jadinya dia harus lembur. Dari obrolan kami, ternyata dia orangnya ramah dan keibuan. Aku semakin nyaman dengannya, dan dia malah jadi menganggapku seperti adiknya, karena aku sepantaran dengan adik bungsunya. "Makasih ya dik, udah mau nganterin sampai rumah," kata suaminya. "Gak apa-apa kok mas, lawong deket juga sama rumahku," kata aku. "Pokoknya kami terima kasih. Lawong jarang-jarang ada orang yang baik kayak kamu," kata Mbak Risa. 3 hari berikutnya, ternyata Mbak Risa kembali ada di terminal tersebut. Dan ternyata dia lembur lagi sampai pulang ke sorean. Karena ada barang dari pusat yang datang lagi setiap 3 kali sehari. Jadi hampir sebulan ini, bila aku pulang sore, aku sering mengantar Mbak Risa pulang. Dari situlah aku tahu kalau suami Mbak Risa adalah seorang supir travel antar provinsi.
bahkan sering sampai keluar pulau. Mbak Risa ketika ditinggal pergi sering curhat kalau rumahnya sepi, karena cuman ada dia dan anaknya sematawayang yang masih kecil. Jadi kadang aku juga tahu kalau mereka juga lagi berantem. Karena seringnya nganter Mbak Risa, aku jadi tahu kalau mereka suka berantem. Dia sering curhat. Mas Banu, suami Mbak Risa, juga tak keberatan dengan diriku karena dia juga menganggapku sebagai adiknya. Suatu hari sekitar jam 10 pagi, aku lagi jalan-jalan untuk mencari sarapan. Sekaligus makan siang, karena di rumah orang tua angkatku pada pergi ke rumah saudara yang sedang ada hajatan, yang memang lumayan cukup jauh, walaupun nanti sore atau malam bakal pulang. Setelah membeli sarapan sekaligus makan siangku, aku pun segera pulang. Tapi seketika melewati terminal yang biasanya tempat Mbak Risa menunggu bis, ternyata dia sekarang ada di sana juga. Padahal kan sudah jam 10 pagi. Pasti dia tidak masuk kerja. Ngapain di sini? Gak kerja ya? Kata aku. Lagi males, Dik. Boleh aku main ke rumahmu? Kata Mbak Risa. Oke, aku juga lagi sendirian. Hehehe, kata aku. Sepanjang perjalanan Mbak Risa cerita kemana-mana, alias ngelantur. Aku sih cuma mendengarkan saja, karena sepertinya dia ada masalah dengan Mas Banu, suaminya. Sampai di rumah, aku langsung sarapan. Dan ternyata Mbak Risa juga ikut makan, karena tadi di rumah dia belum sempat makan. Baru setelah makan, kemudian kami duduk mengobrol sambil nonton TV. Mbak Risa cerita kalau ada sedikit cekcok dengan Mas Banu, suaminya. Dik, kayaknya Mas Banu sudah mulai kecium baunya. Kayaknya dia selingkuh, kata Mbak Risa. Coba selidik dulu, Mbak. Jangan buru-buru sangka dulu, jawabku. Aku gak tahu, Dik. Kok kayaknya dia berubah, gak perhatian lagi dengan anak istrinya, kata Mbak Risa. Emang Mbak pernah nemuin bukti-buktinya? Kata aku. Mas Banu itu penyayang keluarga. Jadi kalau dia gak perhatian lagi, berarti dia lagi kegatelan dengan cewek lain, kata Mbak Risa. Jangan gitu, Mbak. Barangkali Mas Banu kecapean. Namanya aja sopir travel, Mbak, kata aku. Nah iya, itu Mas Banu itu orangnya maco. Jadi kalau narik travel, ya dia kan bakal tampil necis. Mana ada cewek yang gak kecantol? Pasti pada kecantol lah, kata Mbak Risa. Kalau gak necis, entar travelnya gak laku-laku toh, Mbak. Ya barangkali kan dia kecapean, kata aku. Di awal narik travel berapa hari pun dia narik, bahkan seminggu gak pulang-pulang. Kalau Mas Banu pulang, dia pasti minta diservis barangnya lah. Lah sekarang ini kok gak pernah minta-minta lagi? Berarti barangnya sudah diservis sama cewek lain kan, Dik? Katanya. Aku gak tahu, Mbak. Lah punyaku aja belum pernah diservis, alias masih segelan. Kataku mulai berani.
Serius kamu masih segel?" kata Mbak Risa. "Serius dong, aku masih ting-ting. Lagian mana ada cewek yang mau sama orang miskin kayak aku," kataku. Gak boleh ngomong gitu. Mbak sama Mas Banu itu sama-sama orang susah, tapi buktinya malah jadi jodoh," kata Mbak Risa. "Aku belum sanggup menghidupi anak orang, Mbak. Belum ada penghasilan," kataku. "Ya nanti kalau sudah lulus kan nyari kerja. Habis itu nikahi cewek dong." "Asal jangan terlalu mantap ya. Nanti istrimu lecet-lecet," katanya. Mbak bisa aja. Lagian kan aku belum pernah dengan cewek. "Ya pasti belum lincah kayak Mbak lah," kataku. "Sayang sih aku gak punya cewek," kataku. "Dik, aku mau terima kasih sama kebaikanmu selama ini. Di sini kan kami merantau jauh dari saudara, dan kamu sudah kayak keluarga sendiri bagi Mbak dan Mas Banu," kata Mbak Risa. "Ngomong apaan sih, Mbak?" kataku. "Aku serius, Dik. Aku mau ngasih sesuatu sebagai ucapan terima kasihku selama ini," katanya dengan tatapan serius. "Emang Mbak mau ngasih apaan sih?" tanya aku. "Mbak mau ngajarin kamu segede papap. Tapi Mbak kan sudah punya suami, jadi Mbak cuma bisa bermesraan. Anggap saja Mbak ngajarin kamu buat latihan tahan lama," katanya. Jangan guyon toh Mbak," kataku. "Serius loh Dik." Jawabnya serius. Aku tak bisa menjawab apapun karena kami sudah terhanyut dalam keinginan untuk saling membahagiakan. Aku dan Mbak Risa melakukan dengan sangat bersemangat sekali. Sayangnya setelah hari itu tak pernah lagi Mbak Risa memberiku kebahagiaan. Hingga sebulan kemudian dia bilang mau pindah karena diajak suaminya yang juga dipindahkan ke travel pusat. Sedangkan dia bisa mutasi juga ke kota di daerah itu. Sebenarnya aku merasa kehilangan, tapi Mbak Risa dan Mas Banu menyemangatiku dan banyak berterima kasih kepadaku. Karena kebaikanku selama ini. Dan ketika aku di dapur ada Mbak Risa, dia berbisik kepadaku, "Milikmu itu tahan lama. Jadi tanpa latihan juga sudah bisa bikin cewek bahagia. Jangan lupa kalau mau nikah undang kami ya," kata Mbak Risa. "Siapa tahu calon istrimu bisa aku kasih saran buat menyeimbangkan pertempuran," katanya sambil berlalu ke ruang tamu yang sedang ada Mas Banu beres-beres.